Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kamar Atas, tempat bahas film sampai tuntas. Saya JM, dan di video kali ini kita akan bahas film Crazy Rich Asians. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya mau ingatkan kalau ini adalah konten spoiler ya teman-teman. Jadi kalian tahu apa yang bakal terjadi. Oke. Film yang sangat booming pada saat penayangannya ini merupakan film adaptasi dari novel bestseller dunia dengan judul yang sama. Film yang menceritakan tentang bagaimana seorang wanita biasa masuk ke dalam lingkungan Crazy Rich-nya Asia. By the way, sepertinya ada rencana untuk pembuatan sequelnya nih teman-teman, yang juga berdasar pada novel lanjutannya. Jadi kita tunggu saja. Karakter utama dalam film ini adalah Rachel, yang diperankan oleh Constance Wu, seorang profesor ekonomi keturunan Asia. Nick, pacar Rachel, yang tanpa Rachel ketahui ternyata adalah anak sematawayang dari keluarga super kaya di Singapura, yang diperankan oleh Henry Golding. Dan Eleanor, ibu Nick, yang diperankan oleh aktris kenamaan Michelle Yeoh. Film dimulai dengan menampilkan kejadian di London pada tahun 1995. Eleanor dan keluarganya masuk ke sebuah hotel mewah dengan basah kuyup. Saat menanyakan tentang kamar yang dipesannya, sang resepsionis dengan menyepelekan bilang kalau ini adalah hotel eksklusif dan tidak ada pesanan atas namanya. Bahkan kemudian sang manajer datang dan mengatakan pasti Eleanor salah hotel karena semua kamar mereka sudah penuh. Sebenarnya mereka hanya menyepelekan Eleanor yang orang Asia. Tidak mungkin dia punya uang untuk menginap di hotel itu. Eleanor pun kemudian menelpon suaminya. Saat Eleanor kembali masuk ke hotel, si manajer mengancam akan memanggil polisi jika dia tetap keras kepala. Tapi tiba-tiba si pemilik hotel yang seorang bangsawan Inggris turun dan menyambut hangat Eleanor. Dia juga menyuruh manajer hotel untuk segera menyiapkan suite room pesanan Eleanor. Manajer hotel yang merasa bosnya sedang bercanda semakin bingung ketika sang bos dengan muka serius mengatakan jika baru saja suami Eleanor membeli hotel mewahnya ini. Jadi, Eleanor adalah bos baru mereka. Dan saat sang bos mengajak mereka masuk, Eleanor dengan nada dingin menyuruh sang manajer untuk mengambil pel dan membersihkan lantainya, lalu meninggalkan kedua pegawai itu dengan penuh kemenangan. Jadi, hanya karena sakit hati, Eleanor membeli hotel yang menghinanya. Bisa terbayangkan kekayaannya. Film pun beralih ke tahun 2018. Terlihat Rachel sedang mengajar dengan sangat memukau. Dan saat kelas selesai, Nick datang untuk menjemput Rachel makan. Saat makan, Nick memberitahu Rachel kalau dia ingin mengajaknya pergi ke kampung halamannya di Singapura untuk menghadiri pernikahan sahabatnya, Colin. Nick juga merasa ini akan menjadi kesempatan tepat baginya untuk memperkenalkan Rachel kepada keluarganya. Dan bahkan, Rachel bisa bertemu Peiklin, teman kuliahnya dulu yang asli Singapura. Di ujung restoran ternyata ada kolega Nick. Lalu, salah satu dari wanita ini mengambil foto mereka berdua, yang kemudian menyebar dengan sangat cepat di komunitas Asia, lalu ke Singapura, hingga akhirnya sampai ke telinga Eleanor. Eleanor pun menelpon Nick, dan bertanya apakah Nick akan membawa teman wanitanya ini ke pernikahan Colin. Nick kaget karena mereka benar-benar baru saja membicarakannya. Eleanor mengatakan jika Rachel tidak bisa menginap di rumah mereka, karena rumah mereka baru saja ditata ulang. Sebenarnya ini hanya alasan karena Eleanor memang tidak ingin pacar Nick tinggal di rumahnya. Rachel pun mempersiapkan baju yang akan dipakai menghadiri pernikahan. Ibunya membantunya memilih pakaian yang tepat karena ibunya tidak ingin anaknya salah kostum. Rachel memang keturunan Asia, tapi dia tumbuh di Amerika. Jadi dia tidak begitu paham dengan budaya tradisional Asia yang kental. Di tengah perbincangan dengan ibunya, Rachel kemudian sadar jika Nick tidak pernah membicarakan keluarganya. Ibunya pun berkata, jika mungkin Nick berasal dari keluarga miskin, jadi dia malu membicarakan mereka. Keesokan harinya, Rachel dan Nick tiba di bandara. Rachel bingung karena diperlakukan sebagai penumpang kelas 1 dan ditempatkan di penerbangan kelas 1. Rachel lalu menyadari jika Nick sebenarnya sangat kaya. Nick kemudian merendah dengan bilang jika hidup mereka cukup. Tapi Rachel tahu jika itu yang biasa dikatakan orang-orang super kaya tentang hidup mereka. Rachel pun bilang jika dia ingin tahu lebih dalam tentang keluarga Nick, karena dia tidak ingin datang tanpa persiapan. Nick lalu menceritakan tentang sepupu-sepupunya. Ada Lester,
Dia adalah produser di Taiwan. Dia berpacaran dengan aktris seksi tapi terkenal sebagai aktris yang buruk. Lalu Eddie, kakak Lester, seorang banker dengan istri bernama Fiona dan 3 anak. Eddie ini tipe orang yang sangat terobsesi dengan image-nya. Dan yang terakhir, ada Astrid, yang digambarkan Nick sebagai orang yang sangat baik dan rendah hati. Tapi, crazy rich people tetaplah crazy rich people. Karena dia baru saja membeli anting senilai 1,2 juta dolar. Nick dan Rachel akhirnya tiba di Singapura, di mana mereka dijemput oleh Colin dan tunangannya Araminta. Mereka berkeliling kota dan makan makanan lokal yang belum pernah dicoba Rachel. Pesta penyambutan yang hangat dan menyenangkan. Film kemudian beralih ke Astrid yang baru pulang ke rumah dan langsung menyuruh semua asisten untuk menyembunyikan barang-barang belanjaannya. Seperti biasa, ini adalah ritual Astrid di rumah. Berusaha tidak terlalu vulgar tentang kebiasaan belanjanya untuk menjaga perasaan suaminya yang bukan berasal dari kalangan crazy rich seperti dirinya. Dan agar membuat suaminya tetap bisa merasa sebagai man of the house. Paginya, Rachel pergi mengunjungi Peiklin, teman kuliahnya dulu, yang ternyata sangat kaya. Keluarga Peiklin menyambut Rachel dengan sangat baik. Saat makan siang, Rachel menyebutkan kalau dia berkencan dengan Nick Young, dan semua orang langsung kaget. Peiklin tak menyangka kalau Nick yang dia kencani adalah Nick Young, dan pernikahan yang akan dihadirinya adalah pernikahan Colin Ko. Mereka lalu memberitahu Rachel tentang betapa kayanya keluarga Young dan Ko, yang adalah pengembang real estate terbesar di Singapura dan di negara-negara lain di dunia. Peiklin menambahkan jika pernikahan Colin bisa dibilang pernikahan abad ini di Singapura. Rachel kemudian bilang jika dia akan menghadiri pesta yang akan diadakan di rumah nenek Nick setelah ini. Mendengar itu, Peiklin merasa jika Rachel benar-benar butuh pakaian baru. Peiklin pun mengantar Rachel ke kediaman Young. Dan saat sampai, mereka mengira jika mereka tersasar, karena mereka seperti masuk ke hutan. Tapi ternyata, memang itulah kediaman Young. Orang kaya. Nick berterima kasih kepada Peiklin yang sudah mengantar Rachel, dan dia pun mengundang Peiklin untuk bergabung di pesta, yang langsung diterima Peiklin dengan senang hati. Sebelum menikmati pesta, Nick mengajak Rachel untuk menemui Eleanor. Dan setelah interogasi sana-sini tentang pekerjaan dan latar belakang keluarga Rachel, serta jawaban-jawaban Eleanor yang dingin, Rachel menyimpulkan jika ibu Nick tak menyukainya. Setelah itu Rachel bertemu Astrid, yang menyambutnya dengan hangat. Rachel sudah mengenal Astrid sebelumnya, jadi mereka cukup akrab. Nick lalu mengajak Rachel menemui keluarga dan kolega Nick yang lain, yang langsung terlihat jika mereka menyepelekan Rachel, karena bukan dari lingkungan kaya. Kemudian, film beralih ke Astrid yang sedang berdua dengan suaminya. Ketika suaminya pergi untuk mengambil garpu, tiba-tiba handphone suaminya berbunyi. Dan ada pesan masuk yang mengatakan, ranjang terasa sepi tanpamu. Sepertinya suami Astrid berselingkuh. Rachel akhirnya bertemu dengan nenek Nick, seorang wanita yang terlihat sangat baik dan menerima Rachel dengan gembira. Mereka pun berbincang dengan nyaman, dan pesta berlanjut dengan tenang. Keesokan harinya, Rachel datang ke pesta lajang Araminta, yang akan diadakan di resort milik ibunya. Sementara Nick bergabung dengan Colin untuk pesta bujangannya, yang diatur oleh teman masa kecil mereka, Bernard. Pesta yang ternyata diadakan di sebuah kapal barang di tengah lautan lepas. Di kapal, Eddie menanyakan mengapa Nick berpacaran dengan Rachel, karena Rachel bukanlah siapa-siapa. Dia mencontohkan, jika Araminta tidak kaya, pasti keluarga Colin tidak akan menerimanya. Sedang Rachel, dia tidak punya apa-apa yang bisa dia tawarkan ke keluarga Nick. Karena sudah tidak nyaman lagi, Nick dan Colin akhirnya meninggalkan pesta dan pergi untuk bersantai di sebuah pulau terpencil dengan naik helikopter berdua. Di sana Nick memberi bocoran ke Colin jika dia akan melamar Rachel. Colin menyelamati Nick, tapi Nick tahu ada yang mengganjal pikiran Colin. Colin pun akhirnya mengungkapkan apakah Nick sudah mempersiapkan mental Rachel. Karena mungkin Nick baik-baik saja dan tidak akan tersentuh. Tapi, pasti akan banyak orang yang menyerang Rachel. Setiap hari akan menjadi hari yang berat untuk Rachel. Di pesta Araminta,
Rachel disapa oleh Amanda, gadis yang ramah dan langsung menjadi teman bagi Rachel, yang seperti linglung di kawanan orang-orang yang tak dikenalnya. Pesta Araminta pun tak kalah mewah. Semua orang yang datang ke pesta boleh mengambil baju apapun yang bisa mereka bawa. Gratis. Dan setelah acara hura-hura, mereka pun lanjut untuk spa. Saat spa, Rachel dan Amanda mengobrol. Amanda mulai membicarakan tentang Rachel yang sangat pemberani. Datang ke keluarga Nick saat Eleanor tidak menyukainya. Raut muka Amanda mulai berubah. Dia lalu mengatakan kalau dulu Nick dan dirinya berpacaran. Dan Eleanor waktu itu sangat ingin mereka berdua menikah. Amanda memainkan perasaan Rachel. Rachel yang tak tahan segera pergi. Lalu Amanda pun mengirim teks ke temannya yang berisi, "Ayo tenggelamkan dia." Di perjalanan keluar, Rachel mendengar komentar sinis tentangnya, yang membuatnya semakin berkecamuk. Lalu tanpa sengaja dia bertemu Astrid di pintu keluar. Astrid pun berusaha menghibur Rachel dan mengajaknya kembali ke kamar. Tapi, ada yang menaruh ikan mati di tempat tidur Rachel bersama dengan tulisan, "Ambil ini, dasar jalang mata duitan." Astrid dan Rachel lalu mengubur ikan di pantai. Tapi, saat Rachel membicarakan Michael, suami Astrid, tiba-tiba Astrid terlihat sedih, dan akhirnya memberitahu Rachel jika Michael berselingkuh. Hal yang lebih menyakitkan dibanding yang dialami Rachel. Ketika kembali ke Singapura, Rachel memberitahu Nick tentang apa yang terjadi. Dia bilang semua orang merasa kalau dia adalah orang jahat yang hanya mengincar harta keluarga Nick. Semua orang membencinya. Tapi sebenarnya dia tidak peduli. Yang membuat Rachel kesal adalah karena Nick tidak memberitahu tentang semua itu padanya. Tidak memberitahu siapa Nick sebenarnya. Jadi Rachel merasa seperti orang bodoh yang mengacaukan semuanya. Nick pun menjelaskan jika dia suka Rachel yang tidak peduli pada latar belakang keluarganya dan mencintainya bukan karena dia kaya, tapi dia minta maaf karena sudah egois dengan tidak memberitahu siapa dia sebenarnya. Mereka pun akhirnya berbaikan dan pergi ke rumah Nick untuk acara membuat dumpling. Di saat membuat dumpling, Rachel melihat cincin Eleanor, dan menurutnya itu cincin terindah yang pernah dia lihat. Eleanor mengatakan jika itu cincin yang dibuat ayah Nick saat melamarnya. Rachel penasaran bagaimana Eleanor bertemu dengan ayah Nick. Nick kemudian mengatakan jika mereka bertemu saat kuliah di Cambridge. Mereka sama-sama mengambil jurusan hukum. Rachel terkejut saat mengetahui ibu Nick adalah pengacara. Tapi Eleanor menjawab jika dia memang bukan pengacara. Dia keluar kuliah saat memutuskan untuk menikah. Dia memilih untuk membantu suaminya membesarkan bisnis dan keluarganya. Hal yang menurut Eleanor mungkin terasa kuno bagi Rachel dengan otak Amerikanya. Karena di tradisi Asia, mengutamakan keluarga lebih penting daripada mengejar impian pribadi. Kata-kata yang menyindir Rachel yang menikmati karirnya sebagai profesor. Dan semua pun menyambut kehadiran Ama Nick. Bagi yang tidak familiar, Ama adalah nenek. Seperti Oma kalau di sini. Ama pun menyapa Rachel dari dekat, dan sepertinya Ama menyukainya. Lalu, saat Rachel hanya berdua dengan Eleanor mengungkap jika sebenarnya dia bukanlah pilihan utama Ama untuk menjadi istri anaknya. Bahkan, bukan pilihan kedua. Itulah mengapa ayah Nick membuatkannya cincin pernikahan. Karena nenek Nick tidak memberikan cincin keluarga untuk melamar Eleanor. Tapi menurut Eleanor, semua itu beralasan. Karena dia tahu jika Ama pasti takut jika anaknya tidak mendapat pasangan yang tepat. Dan sekarang dia sadar dan merasakan hal yang sama. Kalau Rachel tidak akan pernah pantas untuk Nick. Rachel makan siang dengan Peiklin, menceritakan tentang bagaimana ibu Nick begitu membencinya. Dan sepertinya dia tidak akan datang ke pernikahan Colin, karena tidak ingin membuat drama dan merusak acara pernikahannya. Peiklin pun meyakinkannya agar jangan kalah, karena Rachel adalah seorang profesor cemerlang. Dia harus menunjukkan dirinya yang sebenarnya itu pada Eleanor. Peiklin pun membawa Rachel pulang untuk memilih pakaian yang tepat. Dibantu oleh sepupu Nick, Oliver, yang merasa sudah saatnya ada orang yang cukup kuat untuk bertanding dengan Eleanor. Dalam perjalanan ke pernikahan, Astrid bertengkar dengan Michael karena Michael bilang harus pergi ke luar negeri di hari ulang tahun anaknya. Akhirnya Astrid tak tahan dan mengatakan kalau dia tahu tentang perselingkuhan Michael.
Mereka berdua pun bertengkar dan Michael keluar dari mobil meninggalkan Astrid sendirian. Rachel tiba di pesta pernikahan dan membuat semua orang terkesan dengan gaunnya. Di dalam, Eleanor dan gengnya melihat Putri Intan. Mereka mendengar jika Putri Intan tidak ingin ada siapapun di sampingnya, sehingga dia tidak terganggu. Tapi yang mengejutkan mereka, Rachel mendekati Putri Intan dan berbicara kepadanya. Rachel mengatakan jika dia membaca artikel yang dibuat Putri Intan dan mengagumi tulisannya. Mereka pun akhirnya mengobrol dengan hangat. Eleanor dan gengnya tidak percaya melihat hal itu. Putri Intan menyukai Rachel. Dari balik panggung, Colin bilang jika Rachel tidak duduk dengan keluarga Nick. Nick menjawab jika paling Rachel ada di belakang berusaha tak terlihat. Tapi Colin membenarkan ucapannya. Rachel tidak duduk dengan keluarga Nick, tapi duduk di barisan depan dengan Putri Intan. Colin pun merasa jika Rachel adalah wanita yang tangguh. Pernikahan yang sangat indah itu pun berlanjut ke acara resepsi. Semua berdansa dengan gembira, dan saat Nick dan Rachel menikmati momen mereka, tiba-tiba Ama memanggil. Mereka pun menemui Ama dan Eleanor ada di sana. Ama bilang jika dia menyukai Rachel, tapi dia tidak bisa membiarkan Rachel menghancurkan hidup Nick. Nick marah, sedangkan Rachel bingung dengan apa yang dikatakan Ama. Ternyata, Eleanor menyewa detektif untuk menyelidiki latar belakang Rachel. Dan dia bilang jika Rachel berbohong kepada mereka tentang ibu dan keluarganya. Sebelumnya Rachel bilang kalau ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Tapi ternyata suami dari ibu Rachel masih hidup. Dan Rachel adalah anak dari hubungan gelap ibunya dengan orang lain. Dan ibu Rachel pergi ke Amerika sebelum suaminya mengetahui tentang semua itu. Eleanor pun menambahkan jika mereka tidak mungkin berhubungan dengan keluarga yang seperti ini. Rachel pun lari meninggalkan pesta dan pulang ke rumah Paisley. Rachel benar-benar terpukul. Bahkan dia tidak mau makan. Beberapa hari. Dia pun tidak mengangkat telepon dari Nick. Rachel benar-benar marah dan hancur. Tiba-tiba, Paisley bilang ada yang ingin bertemu dengannya. Yang ternyata adalah ibunya. Rachel pun sangat senang melihat ibunya datang. Saat mengobrol, Rachel bertanya tentang ayahnya. Ibunya pun mulai bercerita, jika suaminya bukanlah orang yang baik dan menyakitinya. Kemudian ibu Rachel bertemu dengan teman lamanya yang membantunya melalui masa-masa sulit. Dan mereka pun jatuh cinta. Ibu Rachel mengandung bayi dari temannya itu. Bayi tersebut adalah Rachel. Ibu Rachel takut kalau suaminya akan menyakiti mereka berdua. Jadi, dia kabur dengan Rachel ke Amerika. Rachel minta maaf, tapi ibunya bilang, tidak perlu minta maaf. Karena dengan masa lalu yang rumit itulah, dia dianugerahi putri pandai yang berani ini. Rachel pun semakin menangis mendengarnya. Rachel lalu bilang kalau dia selalu merasa jika Nick adalah orang yang tepat. Tapi sekarang yang dia mau hanyalah pulang. Mendengar itu, ibunya bilang jika sebelum pulang sebaiknya Rachel menemui Nick. Karena Nick-lah yang membawa ibu Rachel sampai ke Singapura. Rachel pun menemui Nick untuk berpamitan. Tapi tak diduga Nick melamarnya. Dan bilang akan meninggalkan semuanya untuk Rachel. Lalu adegan berganti ke sebuah tempat bermain mahjong. Ternyata Rachel mengundang Eleanor untuk bertemu di sana. Rachel mengatakan jika Nick baru saja melamarnya, dan bilang jika dia akan meninggalkan segalanya untuk Rachel. Eleanor terhenyak mendengarnya. Tapi Rachel melanjutkan jika Eleanor tak perlu khawatir, karena Rachel menolak lamaran Nick. Eleanor mengatakan jika hanya orang bodoh yang tidak mengambil kemenangan. Rachel lalu bilang, tidak ada kemenangan. Karena jika Nick memilih Rachel, dia akan kehilangan keluarganya. Dan jika Nick memilih keluarganya, dia akan menghabiskan sisa hidupnya membenci Eleanor. Jadi Rachel memutuskan untuk pergi. Bukan karena dia kalah atau tak sepadan, tapi karena dia sangat mencintai Nick. Namun, Rachel ingin Eleanor ingat. Jika suatu saat nanti Nick menikahi gadis yang direstui Eleanor, dan saat Eleanor bermain dengan cucu-cucunya, menikmati kehidupan, Rachel ingin Eleanor ingat
jika semua itu berkat Rachel, yang memilih untuk mengalah karena tidak ingin Nick kehilangan sosok ibu. Setelah itu, Rachel pergi dan menghampiri ibunya, yang ternyata juga berada di situ. Sebelum keluar, ibu Rachel menatap tajam ke Eleanor. Tatapan ibu yang tak rela anaknya disakiti. Film berpindah ke Astrid, di mana dia melihat Michael berbenah, bersiap pergi. Mereka akan bercerai. Tapi Astrid bilang kalau Michael tidak perlu berbenah, karena Astrid dan anaknya yang akan pergi. Dia punya banyak apartemen, jadi Michael tidak perlu khawatir. Saat akhirnya Michael mengatakan jika bukan hanya salahnya pernikahan mereka gagal, Astrid bilang mungkin dia memang tidak perlu menyembunyikan belanjaan mewahnya, dan berusaha menjaga perasaan Michael yang malah membuatnya merasa semakin tak berharga. Yang salah dari pernikahan mereka bukanlah Astrid yang terlalu kaya, tapi karena Michael terlalu pengecut dan tidak memperjuangkan keluarganya. Astrid pun menambahkan kalau dia sekarang sadar jika bukan tugasnya membuat Michael merasa seperti pria sejati, karena pada dasarnya dia memang bukan. Astrid pun pergi dengan memakai anting super mahalnya, karena sekarang dia bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Rachel pun bersiap pulang ke Amerika, berterima kasih pada sahabatnya Paisley atas semua bantuannya, dan berangkat ke bandara. Tiba-tiba, Nick ada di pesawat, mengejar Rachel, dan bilang dia akan kembali ke New York bersama Rachel. Rachel pun merasa kalau Nick membuat semua ini semakin sulit. Kemudian Nick meracau tentang bagaimana dia sebenarnya ingin melamar Rachel, membawanya ke pulau terpencil, melamarnya saat matahari tenggelam, hanya mereka berdua. Nick menambahkan kalau dia tahu jika ini jauh dari semua itu. Tiba-tiba Nick berlutut dan melamar Rachel. Tapi kali ini dengan cincin Eleanor. Rachel terperanjak, menangis, dan menerima lamaran Nick. Karena kali ini Eleanor telah merestui mereka. Mereka berdua pun berciuman bahagia. Rachel tidak jadi pulang hari itu, dan ternyata Nick telah menyiapkan pesta pertunangan yang sangat mewah. Dan yang paling membahagiakan Rachel dari semua itu adalah kehadiran Eleanor yang tersenyum ke arahnya. Begitulah akhir dari film Crazy Rich Asians ini, teman-teman. Film yang bisa dikatakan menggambarkan dengan baik kehidupan para crazy rich people di Singapura. Henry Golding dan Michelle Yeoh yang merupakan artis kelahiran Malaysia pun mampu membuat karakter Nick dan Eleanor semakin hidup karena kedekatan mereka dengan budaya yang ada di film ini. Akhirnya, kita sampai di akhir pembahasan film kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di pembahasan film berikutnya. Dan kalau udah ngantuk, naik kamar atas.